يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحمنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu membongkar salah satu rahasia ilmu hidup para waliullah. Sore hari ini saya mau membongkar rahasia ilmunya para wali. Salah satu. Ya, membongkar salah satu rahasia ilmu para wali. Namanya juga rahasia, sebetulnya nggak boleh dibongkar. Tapi walaupun dibongkar, ini termasuk yang diizinkan dibongkar, masih banyak yang enggak mau melakukan. Ya, masih banyak yang enggak percaya, masih banyak yang enggak mau menjalankan. Sehingga hidupnya yang enggak berubah. Tetap begitu dan begitu dan begitu. Nah, yang mau mengikuti petunjuk para wali yang satu ini, maka hidupnya akan berubah. Yang pertama, tenang. Hidupnya akan berubah. Yang pertama, tenang. Pertanyaan saya, tenang itu sesuatu yang paling dibutuhkan atau kurang dibutuhkan? Paling dibutuhkan. Jadi pertama kali yang diperoleh seseorang ketika mengamalkan yang satu ini, rahasia ilmunya wali, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan. Saya yakin semua orang butuh ketenangan. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah, hati akan mendapatkan ketenangan. Akan merasakan ketenangan, hati akan menjadi itmi'nan, tenang, nyaman, senang. Ya, tenang dalam arti seperti itu ya, tenang, nyaman, senang. Ada orang tenang tapi was-was, diem, bukan itu ya. Bukan itu tenang. Tenang dalam arti senang, nyaman, asyik hatinya. Hatinya asyik. Apakah itu? Namanya rahasia, enggak langsung dibongkar, sengaja saya putar-putar dulu gitu. Biar tanda tanya, penasaran. Rahasianya adalah kaitkan hatimu kepada Allah Tuhanmu, maka Allah akan bereskan semua urusanmu. Kaitkan hatimu pada Allah Tuhanmu, maka Allah akan bereskan semua urusanmu. Ini rahasianya di situ. Sekarang penjelasannya. Ya, sekarang penjelasannya. Dalam menjalani kehidupan manusia itu terbiasa menjalankan hukum sebab akibat. Jika maka. Ya, sebab akibat. Jika maka. Jika makan maka lapar hilang. Jika minum maka haus sirna. Kalau pengen kenyang maka kamu harus makan. Kalau pengen dapat uang, maka kamu harus kerja.
Ada tambahan dari orang tua, oknum orang tua, kalau pengen kaya kamu harus sekolah tinggi. Nanti kalau kamu sekolahnya enggak tinggi, kamu enggak akan kaya. Teori ini dibantah oleh kenyataan. Banyak orang lulus SD ternyata kaya raya. Banyak yang selesai kuliah ternyata enggak kaya-kaya. Jadi enggak ada kaitannya antara kuliah dengan cari uang, enggak ada. Tapi hukum sebab akibat. Jika panas, maka enggak akan turun hujan. Jika mendung, insya Allah akan turun hujan. Ini hukum sebab akibat. Mau kaya harus bekerja. Kalau enggak bekerja, enggak akan kaya. Itu namanya sebab akibat. Dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Dan hidup melihat tontonan-tontonan yang ada di berbagai platform media sosial, kita terbiasa berinteraksi dengan hal semacam itu. Hal semacam itu. Sementara Allah mengajarkan kepada kita, jangan bergantung pada sebab akibat. Bergantunglah kepada penyebab semua akibat. Ya, jangan bergantung kepada sebab akibat, bergantunglah kepada penyebab semua akibat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim nomor 1 adalah pasrah, nyerah, dan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya muslim. Menyerah di hadap kekuasaan Allah. Menyerah di hadapan rezekinya Allah. Menyerah di hadapan kemuliaannya Allah. Hanya bergantung dan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh, betul memang sebab ada akibat. Ada jika maka ada maka, itu betul. Tapi itu hanya ilmu, bukan kepastian. Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh. Jika tidak ada pria yang menyentuh, maka wanita tidak bisa hamil. Betul. Jika tidak disentuh manusia, mungkin akhir zaman, enggak disentuh pria, Habib. Disentuh wanita, dokter di otak-atik itu dimasukkan sesuatu ke perutnya kan dia bisa hamil gitu. Oke, jika tidak disentuh siapapun, wanita tidak bisa hamil. Sama Allah dibantah teori itu. Ada seorang wanita yang enggak disentuh siapapun. Sama Allah dibuat mengandung dan melahirkan anak dan anaknya jadi nabi. Yaitu Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Betul? Jika tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka enggak mungkin ada anak. Teori itu dibantah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Diciptakan tanpa ayah dan ibu. Jika tidak ada ibu, maka enggak bisa lahir anak. Allah ciptakan Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Dari perutnya ya, keluar. Gundung gitu. Iya tadi ada keluar sesuatu, kemudian dari tulang rusuk nih ya. Jadi seperti daging, kemudian jatuh, terus jadi cantiknya luar biasa nenek kita semua. Nenek kita semua. Siti Hawa alaihassalam. Jika maka terbantahkan. Jika dibakar dengan api pasti terbakar. Allah bantah. Api membakar semuanya. Allah katakan ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Ya, khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya terbakar. Kayunya terbakar. Nabi Ibrahim di ruangan ber-AC. Nyaman, suhunya pas, enggak buat masuk angin. Nikmat. Jika maka terbantahkan. Gagal tuh teori jika maka. Jika mati enggak bisa hidup lagi. Betul, jika mati enggak bisa hidup
lagi. Teori itu Allah bantah. Allah hidupkan yang mati lewat Nabi Isa alaihissalam, lewat Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jika maka terbantahkan. Terbantahkan karena apa? Satu kata, Allah. Satu nama, Allah. Kalau udah Allah yang berbuat, jika maka enggak kepake. Jika maka enggak kepake. Pertanyaannya, mau sibuk hidup mengurusi jika maka atau hidup sibuk bergantung pada Allahnya? Nah, kalau udah begitu kan, lah ngapain saya sibuk dengan jika maka, jika maka, jika maka. Jika tidak punya duit, maka enggak bisa beli rumah. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Muslim, jika enggak punya duit, maka aku punya Allah, maka insya Allah aku bisa beli rumah. Enak mana? Itu bedanya Muslim dengan yang lain, yang beriman dengan yang enggak beriman. Jika wajahku buruk rupa, maka aku enggak bisa menikah dengan wanita cantik jelita. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Jika wajahku buruk rupa, maka dengan izin Allah Ta'ala, aku bisa menikah dengan wanita yang paling cantik sekalipun. Dibuktikan sama film Beauty and the Beast. Iya. Dibuktikan dalam sejarah seorang wali dan seorang waliyah. Wanita yang solihah dan pria yang soleh. Suaminya sangat buruk rupa, istrinya sangat cantik jelita. Jika maka. Jika suaraku jelek, maka aku tidak mungkin bisa terkenal. Dirubah sama Allah Ta'ala. Jika suaraku jelek, maka dengan izin Allah Ta'ala, aku bisa menjadi orang yang terkenal. Wah, itu. Itu di TikTok ada yang suaranya enggak jelas tambah laku tuh ya. Viewernya banyak itu ya. Suara yang jelas-jelas kadang seperti saya ini enggak banyak yang nonton. Yang suaranya kurang jelas tambah luar biasa. Karena Allah kalau udah mau berbuat, jika maka itu hilang. Makanya ilmunya para wali adalah sibukkan menggantungkan harapan kepada Allah, bukan sibuk menggantungkan harapan kepada sarana. Clear? Kata kuncinya di sini. Barang siapa bergantung kepada sarana, maka Allah akan serahkan dirinya kepada sarana. Sehingga dia pusing sejadi-jadinya. Barang siapa sibuk bergantung kepada Allah yang punya segala sarana, maka Allah akan siapkan sarana untuk hajatnya. Paham? Barang siapa sibuk mikir sarana sama Allah, sana pergi kamu dengan saranamu. Tapi barang siapa sibuk mikir Allah, sementara dia punya hajat, maka Allah akan persiapkan sarana untuknya. Allah akan kasih ide, lakukan ini. Allah yang mempersiapkannya. Contoh, contoh. Nabi Musa alaihissalam sibuk dengan Allahnya, pengen selamat. Allah kasih sarana apa enggak? Kasih. Apa sarananya? Pukulkan tongkat ke laut. Hajatnya kabul, karena Allah yang menyiapkan sarana. Sayyidatuna Maryam alaihissalam lapar, haus, pengen makan, padang Sahara, enggak ada orang, enggak ada teman. Betul di bawah pohon kurma, pohonnya tinggi, enggak bisa memanjat, digoyang enggak mungkin jatuh. Kalau mikirkan sarana, mungkin cari sesuatu untuk mengambil, mungkin cari orang untuk minta tolong, tapi enggak. Sayyidatuna Maryam alaihissalam gantungkan hatinya, semangatnya, harapannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah siapkan sarananya. Goyang saja batang korma itu, nanti buahnya jatuh sendiri. Digoyang, enggak bergoyang, tapi buahnya jatuh. Kenapa? Allah yang mempersiapkan sarananya. Itu loh bedanya wali sama yang bukan wali. Itu loh bedanya mukmin dengan yang bukan mukmin. Mukmin bergerak dengan hati bergantung pada Allah, sehingga Allah siapkan sarana dan prasarananya, sehingga mudah untuknya.
Sementara kebanyakan orang bergerak dengan mencari sarananya, melupakan Allahnya. Sama Allah, silakan kamu jalan dengan saranamu. Hasilnya hidupnya berat menjalaninya, susah adanya. Kalau Allah yang persiapkan, coba lihat itu. Sesuatu yang gak mungkin jadi luar biasa. Batang kurma digoyang, hasilnya batang yang gak bergoyang. Tapi kurmanya jatuh. Kayu dipukulkan, hasilnya kayunya tetap biasa. Lautnya jadi luar biasa. Karena bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabatku dimanapun antum berada, yuk kita belajar memulai segala sesuatu dengan menggantungkan harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa manusia dalam hidup ini terbiasa mempercayai atau menjalankan hukum sebab akibat. Jika maka, contoh, jika makan maka lapar hilang, jika minum maka haus sirna, kalau pengen kaya maka harus kerja. Inilah yang dilihat manusia sejak kecil hingga dewasa. Sementara Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hukum sebab akibat, tidak bergantung pada sarana, tapi bergantunglah kepada penyebab semua akibat, yaitu Allah Ta'ala. Jadi muslim itu pertama kali harus pasrahkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Janganlah bergantung pada hukum jika maka. Karena jika Allah Ta'ala yang berbuat, maka hukum sebab akibat itu gak kepakai. Rahasia ilmunya para waliullah itu menyibukkan diri bergantung kepada Allah. Pasrahkan segala urusan hanya kepada Allah Ta'ala, bukan menyibukkan diri bergantung kepada sarana-sarana yang ada. Barang siapa mengandalkan sarana, maka Allah serahkan urusannya pada sarana tersebut yang akan membuatnya pusing sejadi-jadinya. Dan barang siapa sibuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala yang memiliki semua sarana, maka Allah akan siapkan sarana untuk mewujudkan hajatnya. Mukmin itu bergerak dengan bergantung pada Allah, menggantungkan hajatnya, harapannya kepada Allah, sedangkan Allah akan menyiapkan sarananya sehingga mudah baginya untuk mewujudkan hajatnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.